Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi matematika kelas 9, yaitu tentang kesebangunan pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Setelah menonton video ini, Anda semuanya diharapkan dapat memahami kesebangunan pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Yang kedua, merumuskan perbandingan garis pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Dan yang ketiga, menentukan panjang garis pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Yang pertama, kesebangunan pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Ya, jadi ini merupakan segitiga ABC. Di dalamnya terdapat dua garis sejajar pada segitiga ABC ini, yaitu garis BC dengan garis DE. Ya. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Pada kedua segitiga ini terdapat pasangan sudut yang bersesuaian sama besar. Itu yang pertama adalah segitiga sudut ADE yang ini. Ya, sudut ADE yang ini. Kemudian itu sama dengan sudut ABC. Kenapa sama? Karena ini merupakan dua sudut yang sehadap. Kemudian yang kedua, pasangan sudut yang sama adalah sudut AED yang ini, AED dengan sudut ACB. Jadi yang sama juga di sini adalah sudut AED ini dengan sudut ACB. Kenapa sama? Karena kedua sudut ini juga sehadapnya. Jadi dua sudut yang saling sehadap itu besarnya sama. Kemudian yang ketiga, pasangan sudut yang sama besar juga adalah sudut ya, DAE yang ini dengan sudut BAC. Ini kenapa sama? Karena merupakan dua sudut yang berimpit. Ya. Nah, dengan demikian pada segitiga ABC dan segitiga AD ini, itu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ya. Karena ketiga sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka bisa dikatakan bahwa kedua segitiga ABC dan AD ini adalah segitiga yang sebangun. Karena sebangun, maka terdapat pasangan sisi yang bersesuaian yang perbandingannya sama. Ya. Sisi yang mana itu? Itu adalah sisi ya, AD banding AB itu sama dengan DE banding BC sama dengan AE banding AC. Ya, jadi ini AD banding AB itu sama dengan DE banding BC sama dengan AE dibandingkan dengan AC. Ya. Dan ini merupakan kesebangunan pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana merumuskan perbandingan garis pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Ya, ini adalah gambar segitiga, di dalamnya terdapat dua garis sejajar, sehingga terdapat dua pasang segitiga yang sebangun. Ya, dengan demikian nanti terdapat pasangan sisi yang bersesuaian yang perbandingannya sama. Ya, kita lihat di sini, panjang ruas garis AD adalah A. Kemudian ruas garis BD panjangnya sama dengan B, kemudian DE itu panjangnya E, dan BC panjangnya F, kemudian ruas garis AE panjangnya C, dan ruas garis EC ini panjangnya D. Ya. Nah, pada slide yang sebelumnya kita sudah buktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun. Dengan demikian terdapat pasangan sisi yang perbandingannya sama. Ya. Yaitu yang pertama adalah sisi AD banding sisi AB. Ya, itu sama dengan ya, garis DE
banding BC ya itu sama dengan AE banding AC ya. Nah, sekarang panjang AD ini kan sama dengan A tadi, sedangkan panjang AB atau panjang semuanya ini sama dengan EA tambah B. Jadi AD ditambah dengan DB itu merupakan panjang AB semuanya. Ya, sehingga ini bisa ditulis A per A tambah B. Kemudian DE tadi sama dengan E, BCE berarti E per F. Ini sama dengan AE, AE-nya sama dengan C per AC, itu AC-nya itu dapat dari C ditambah dengan D. Makanya ini sama dengan C per C tambah D. Jadi ini rumus perbandingan garis pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Ya. Nah dari sini nanti kita dapatkan tiga rumusan terkait dengan perbandingan garis pada segitiga dengan garis-garis sejajar ini ya. Yang pertama, ya kalau yang diketahui seperti ini ya. Ya, yang ada A, B, kemudian E dan F ya. Maka dari sini perbandingan garisnya bisa dirumuskan dengan ya, ini A per A tambah B sama dengan E per F. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika yang diketahui seperti ini ya, E, F, kemudian ini C dan D, maka rumus perbandingan garisnya ya seperti ini ya. Jadi E per F sama dengan C per C tambah D. Jadi E per F sama dengan C per C tambah D. Kenapa C tambah D? Karena ini dapat dari AE per AC. AC ini panjangnya dapat dari AE tambah EC atau C tambah D. Makanya dapat E per F sama dengan C per C tambah D. Kemudian yang ketiga seperti ini. Jika diketahui adalah sisi luarnya ya, AB kemudian C dan D. Maka dari sini rumus perbandingan arus garis yang berlaku adalah ini A per ya AD per AB atau AD-nya A per AB itu panjang sama dengan A tambah B. Ya, jadi A per A tambah B sama dengan ini C per panjang semuanya ya, per C tambah D. Ini. Jadi kita dapatkan yang ketiga ini A per A tambah B sama dengan C per C tambah D. Nah, A per A tambah B sama dengan C per C tambah D ini bisa disederhanakan dengan cara dikali silang ya. Jadi dikali silang itu kali silang gini, ini kali silang. Sehingga kita dapatkan nanti sama dengan pertama A kali C tambah D itu sama dengan A tambah B kali C ya. Nanti A kali C tambah D sama dengan AC tambah AD ya. Jadi AC tambah A kali D AD itu sama dengan A kali C AC kemudian B kali C BC ya. Nanti ini AC dengan AC nya habis ya. AC dengan AC nya habis ya, sehingga tinggal ya AD sama dengan BC. Nah, AD sama dengan BC ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu A per B sama dengan C per D ya. Kenapa? Sebab ini kalau kita kali silang nanti A kali D itu sama dengan B kali C ya. Jadi sama dengan ini juga ya. Ya. Jadi kalau kita kali silang ini sama dengan AD sama dengan B kali C atau AD sama dengan BC sama. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ini sama juga dengan bisa disebutkan menjadi A per C sama dengan B per D. Ini sama juga sebab kalau kita kali silang ini kan sama dengan A kali D atau sama dengan AD itu sama dengan B kali C. Jadi AD sama dengan BC. So, ya. Jadi kita sudah dapatkan tiga rumusan di sini. Yang pertama adalah A per A tambah B sama dengan E per F. Yang kedua E per F sama dengan C per C tambah D. Dan yang ketiga itu bisa jadi ini A per B sama dengan C per D atau
A per C sama dengan B per D. Baik, lebih jelasnya kita bisa lihat ya beberapa contoh tentang bagaimana cara menghitung panjang garis pada segitiga dengan garis-garis sejajar. Contoh yang pertama, hitunglah nilai A pada gambar berikut. Ya. Ini gambarnya. Di sini ada segitiga ABC, kemudian garis sejajarnya adalah garis PQ dan BC. Diketahui AP 4, kemudian PB-nya 8, PQ 6, dan BC-nya A belum diketahui. Ditanyakan berapa panjang A ya. Sekarang kalau kita lihat unsur-unsur yang diketahui pada segitiga dengan garis-garis sejajar ini itu menyerupai bentuk yang pertama ya, yaitu yang diketahui A, B, kemudian E dan F. Sehingga dari sini kita bisa pasang rumus ya, A per A tambah B sama dengan E per F. Ini rumus yang pertama tadi ya. Di mana A-nya sini 4, B-nya 8, E-nya 6 dan F-nya A yang dicari ya. Sehingga ini bisa ditulis menjadi 4 per 4 tambah 8 sama dengan 6 per A. Atau 4 per ya, ini 4 tambah 8 sama 12. 4 per 12 sama dengan 6 per A. Kalau sudah begini dikali silang, berarti 4 kali A sama dengan 6 kali 12. Atau 4A sama dengan 6 kali 2, 72 ya. 4A sama dengan 72. Berarti A sama dengan 72 per 4 ya sama dengan 18. Jadi nilai A ini sama dengan 18 cm. Kemudian contoh yang kedua. Ya, ditanyakan berapa nilai B pada gambar di bawah ini ya. Jadi kalau kita lihat unsur-unsur yang ada pada segitiga dengan garis sejajar ini itu menyerupai bentuk yang kedua. Ya, di mana rumus yang kedua itu adalah E per F sama dengan C per C tambah D ya. Jadi E per F sama dengan C per C tambah D, di mana E-nya 8, F-nya 10, kemudian C-nya 16 ya, D-nya B ya. Sehingga dari sini ini bisa dituliskan menjadi 8 per 10 sama dengan 16 per 16 tambah B. Atau 8 per 10, sini, ya. Jadi 8 per 10 sama dengan 16 per 16 tambah B. Kalau sudah begini nanti tinggal dikali silang. Ya. Kali silangnya sama. Ini dikalikan, kemudian ini juga dikalikan. Sehingga kita dapatkan yang pertama 8 kali 16 tambah B itu sama dengan 10 kali 16. Ini artinya 8 kali 16 tambah 8 kali B. 8 kali 16 itu sama dengan 128. 8 kali B, 8B itu sama dengan 10 kali 16, 160. Dari sini berarti 8B sendiri itu sama dengan 160. Ini 128 pindah jadi negatif. Sehingga 8B sama dengan 160 kurang 128. Atau 8B sama dengan 160 kurang 128 sama dengan 32. Berarti B-nya itu sama dengan 32 per 8 sama dengan 4 cm. Sehingga nilai B di sini adalah 4 cm. Kemudian yang ketiga, itulah nilai C pada gambar berikutnya. Ini gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat unsur-unsur yang diketahui pada segitiga dengan garis-garis sejajar ini itu menyerupai bentuk yang ketiga ya. Dengan rumusan A per B sama dengan C per D. Jadi ini A-nya 6, B-nya 4, C-nya 9 ya. Tanyakan ini D. Sehingga ini bisa dituliskan menjadi 6 per 4 sama dengan 9 per C. Setelah kita kali silang, berarti 6 kali C sama dengan 6 kali C sama dengan 4 kali 9. Atau 6C itu sama dengan 36. Sehingga C sama dengan 36 per 6 ya, dapat C-nya sama dengan 6 cm. Jadi nilai C-nya di sini adalah 6 cm. Baik, contoh yang berikutnya. Hitunglah nilai D pada gambar berikutnya. Jadi ini kalau kita lihat model segitiganya ini sama dengan bentuk yang pertama tadi ya. Cuma ini diputar sedikit segitiganya. Sehingga kalau ini menyerupai bentuk yang pertama, berarti ini sebagai A, ini sebagai B, kemudian ini sebagai E, ini sebagai F.
Sehingga dari sini bisa dituliskan rumusnya adalah A per A tambah B sama dengan E per F. Ya, A-nya 10, B-nya D, berarti dapat 10 per 10 tambah D sama dengan E-nya 8, F-nya 12. Ya, sama dengan 8 per 12. Dari sini kemudian dikali silang lagi. Ya, kali silangnya gini. Terus gini dikali silang. Ya, jadi kalkulasi dapat ini nanti 8 kali 10 tambah D sama dengan 10 kali 12. Ini kalau dikalikan dapat 80 tambah 8 kali D 8D. 80 tambah 8D ini sama dengan 10 kali 12 120. 8D sendiri ini sama dengan 120. Terus 80 nya pindah ke sebelah kanan. Jadi 8D sama dengan 120 dikurangi dengan 80. Atau 8D sama dengan 40, sehingga D-nya sama dengan 40 per 8. Oh, ini D ya. Ini adalah D. Ya. Jadi ya, D-nya 40 per 8 atau D-nya sama dengan 5. Jadi dapat D-nya sama dengan 5 cm. Ya. Jadi nilai D-nya sama dengan 5 cm. Baik, contoh yang berikutnya. Ini. Pada gambar trapesium ini terdapat 3 garis sejajar. Ditanyakan berapa panjang EF. Jadi EF-nya yang ini. Nah, untuk mencari panjang EF, kita tidak bisa menggunakan rumusan yang pertama tadi, yang kedua, ataupun yang ketiga, sebab rumusan itu hanya berlaku pada segitiga. Sedangkan ini adalah merupakan sebuah trapesium. Sekarang bagaimana cara mencari panjang EF? Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa bikin garis bantu. Kita tarik garis AD ini ke kanan, ya, dengan arah sejajar sedemikian sehingga nanti E-nya itu berimpit dengan B. Ya. Jadi kita tarik sini. Ya, nanti A berimpit dengan B. Ya, nanti di sini kita kasih nama titik H, titik G. Di sini H. Ya. Sekarang kalau kita tarik, berarti nanti ini panjang AE ini sama dengan panjang BG. Ya. Ini 3 cm. Kemudian panjang ED sama dengan GH 4 cm. Kemudian ini karena ini nanti AB itu panjangnya sama dengan EG, ini berarti ini 14. Ya, jadi kalau dari A ke B bergerak atau berpindah sepanjang 14 cm, berarti dari E ke G juga 14 cm. Ini tadi pindah secara sejajar ya. Kemudian DH juga sama dengan 14 cm. Sedangkan panjang CD ini sini kan 35 ya. Di sini kita baru dapat panjang DH ini 14 cm. Berarti panjang HC-nya berapa ya? Panjang HC berapa? Sehingga kalau ditambahkan dengan 14 ini sama dengan 35. Ya, berarti panjang HC di sini adalah 21. 21 ini dapat dari 35 kurang 14. Semua kan 35 cm. Ini kalau kita tambahkan, ya, ini DH 14 tambah 21 sama dengan 35. Ya. Sekarang dari sini kelihatan bahwa untuk menghitung EF, ya, berarti kita sama saja dengan menjumlahkan panjang EG dengan panjang GF. Ya. Jadi sekali lagi, untuk menghitung panjang EF, sama saja kita menjumlahkan panjang EG ditambah dengan GF. Di sini EG-nya sudah diketahui 14 cm. Tinggal kita cari berapa panjang GF. Ya. Kalau GF-nya dapat, nanti tambahkan dengan 14, maka kita dapatkan panjang EF semuanya. Ya. Sekarang bagaimana mencari panjang GF ini? Sekarang untuk mencari panjang GF, kita bisa perhatikan ya segitiga ini BCH ya. Perhatikan segitiga BCH. Segitiga BCH ini kalau kita pindahkan ke bawah sini, nah jadi seperti ini. BCH. Tadi ini panjangnya 3 cm, GH-nya 4 cm, sedangkan panjang HC-nya 21. Nah, sekarang tinggal ini. Bagaimana mencari panjang GF-nya? Sekarang kalau kita lihat model segitiga ini bentuknya menyerupai
rumusan yang pertama tadi ya, yaitu diketahui A, kemudian B di sini sebagai E, ini sebagai F-nya. Sehingga dari sini untuk menentukan rumus perbandingan garisnya, itu kita bisa pakai rumus yang pertama, yaitu ini A per A tambah B sama dengan E per F. Di sini A-nya 3, B-nya 4, E-nya itu sama dengan GF, ya, sedangkan F-nya sama dengan 21. Sehingga dari sini kita bisa ganti menjadi ini 3 per 3 tambah 4 sama dengan E GF per F, F-nya 21. Jadi 3 per 3 tambah 4 sama dengan GF per 21. Atau 3 per 7 sama dengan GF per 21. Nanti kalau dikali sini dapat 7 kali GF sama dengan 3 kali 21. Atau 7 GF sama dengan 63. Berarti GF sendiri sama dengan 63 per 7. Ini sama dengan 9 cm ya. Jadi kita dapat GF-nya 9 cm ini. Sehingga untuk mencari panjang EF itu sama dengan EG ditambah dengan GF. Ya. Tadi EG-nya itu adalah 14. Sehingga EF sama dengan 14 ditambah dengan GF, GF-nya 9. Ya, atau EF-nya sama dengan 23 cm. Jadi panjang EF di sini adalah 23 cm. Ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Sekarang contoh yang berikutnya. Pada gambar di bawah ini, panjang AB sama dengan BD sama dengan DF itu sama dengan 15 cm. Jika panjang FG 5 cm, tentukanlah panjang BC. Ya, jadi ini. Berapa panjang BC? Ini panjangnya AB sama dengan BD sama dengan DF, semua 15 ya. Jadi ini panjangnya 15. Ini juga 15. Sedangkan yang ini FG ini sama dengan 5 cm. Ini juga panjangnya tadi BD. Bagaimana mencari panjang BC? Ya. Yang pertama kita bisa memanipulasi gambar ini. Yang pertama kita tarik garis BD ya ke kanan ya, searah garis DF ini ya dengan cara sejajar. Ya, kita tarik sehingga jadinya gini ya, sedemikian sehingga nanti D itu berisi dengan F. Kemudian dengan cara yang sama kita juga bisa menarik garis DF ya, searah ruas garis BD ini sehingga nanti jadinya ini kita tarik ya, nanti seperti ini. Jadi nanti kita kasih nama H di sini. Dengan demikian nanti panjang HB ini, HB itu sama dengan DF. Sehingga kalau ini 15, berarti ini juga 15. Nah, sama juga ini, karena tadi BD itu sama dengan 15, berarti FH juga itu sama dengan 15. Nah, kalau sudah begini, kita bisa perhatikan segitiga AHG. Ya. Jadi ini segitiga AHG, kalau kita pindah ke bawah sini jadi seperti ini. AHG. Ya, di sini tadi 15. Ini juga 15. Kemudian yang ini GH ini, karena GH ini panjang dari sini sampai sini semuanya ya. Nah, berarti dapat dari GF tambah dengan FH. GF-nya 5, kemudian F-nya 15, berarti panjang GH semuanya ini sama dengan 20 cm. Nih, 20 cm. Nah, dari sini kalau kita lihat unsur yang diketahui pada segitiga dengan garis jari ini menyerupai bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua yaitu E per F sama dengan C per C tambah D ya. Jadi E per F sama dengan C per C tambah D. Di mana sini E-nya itu adalah BC, kemudian F-nya adalah HG, kemudian C-nya adalah AB, dan D-nya adalah HB atau BH. Nah, jadi ini BC. Jadi dari sini kita rumuskan menjadi BC per HG. Jadi ini per HG itu sama dengan AB per AH, atau AH itu dapat dari AB tambah
BH. Di mana BC 15, BC-nya belum diketahui ya, ini BC-nya boleh dicari, per HG tadi 20, jadi BC per 20 sama dengan AB-nya 15 per AB tambah BH ya. AB-nya 15, BH juga 15, makanya dapat 15 per 15 tambah 15. Ini bisa dituliskan menjadi BC per 20 sama dengan 15 per 30. Kalau kita kali silang, berarti BC kali 30 sama dengan 20 kali 15 atau 15 kali 20. Ini kali silang. Ini dapat 30 BC sama dengan 300. 15 kali 20 300. Berarti BC-nya sama dengan 300 per 30 itu sama dengan 10 cm. Jadi panjang BC di sini adalah 10 cm. Ya. Baik. Kita pindah contoh berikutnya atau contoh yang terakhir. Pada gambar di bawah ini, seorang anak yang tingginya 150 cm sedang menghormati bendera pada jarak 14 meter. Jika panjang bayang anak itu adalah 2 meter, hitunglah tinggi tiang bendera. Di pertama di sini, anak ini tingginya 150 cm. Ya. Kemudian dia berdiri pada jarak 14 meter dari tiang bendera. Berarti jarak dari tiang bendera ke anak ini adalah 14 meter. Sedangkan panjang bayang anak ini 2 meter. Berarti kalau misalnya mataharinya di sebelah sini, berarti bayangannya itu akan di belakang. Jadi panjangnya dari anak ini ke sana itu adalah 2 meter. Jadi bayangannya 2 meter. Ditanyakan berapa ya tinggi tiang bendera ya. Jadi kalau skema ini kita gambarkan dalam bentuk segitiga, jadi seperti ini ya. Ini tinggi tiang bendera, kita misalkan T. Ini panjang anaknya itu tingginya 150 cm. Jarak anak ke tiang bendera 14 meter dan panjang bayangannya 2 meter. Ya. Kalau ini kita putar segitiganya nanti jadi seperti ini. Ya, tadi kita putar ke gini. Nanti T-nya ada di sini. Kemudian ini tinggi 150 cm sama dengan 1,5 meter. Ini 2 di sini 14 ya. Sehingga kalau kita lihat model segitiga yang terakhir ini perbandingan garisnya sudah menyerupai ya bentuk yang kedua ya, di mana rumusnya sama dengan E per F sama dengan C per C tambah D. E per F sama dengan C per C tambah D. Di mana E-nya di sini 1,5. Kemudian F-nya adalah T sama dengan C-nya 2 per C tambah D, 2 tambah 14. Atau 1,5 per T sama dengan 2 per 16. Kalau sudah begini langsung dikali silang, itu 2 kali T sama dengan 1,5 kali 16. Ya, 2 kali T. Jadi dikali silang sama seperti tadi. Ini kali silangnya begini. Kali ini begini. Ya. Sehingga jadinya 2 kali T sama dengan 1,5 kali 16. Atau 2T sama dengan 1,5 kali 16. 1,5 kali 16 sama dengan 24. Jadi dapat T-nya sama dengan 24 per 2. Atau T-nya sama dengan 12 meter. Berarti tinggi tiang benderanya itu adalah 12 meter. Ya. Baik, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.